balita, yaitu berjumlah Rp750.000 ditambah dengan kategori SD Rp225.000 ditambah kategori SMP Rp375.000 ditambah kategori SMA Rp500.000 dan yang terakhir kategori lansia yaitu Rp600.000, maka totalnya adalah Rp2.450.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi KPM PKH yang sudah mendapatkan bantuan sosial tunai berupa PKH namun masih belum tahu berapa sih nominal yang seharusnya diterima, maka Anda berada pada video yang tepat. Di sini akan coba dijelaskan mengenai jumlah nominal yang seharusnya diterima oleh KPM PKH berdasarkan kategorinya. Setiap keluarga penerima manfaat atau yang disingkat dengan KPM ini akan mendapatkan jumlah nominal bantuan PKH yang berbeda-beda sesuai dengan kategori yang ada pada KPM tersebut. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial tentang indeks dan juga faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021, bahwa kategori penerima manfaat PKH ini yang pertama adalah untuk kategori ibu hamil atau nifas. Yang kedua adalah untuk anak usia dini. Yang ketiga adalah untuk anak usia sekolah, baik untuk yang sekolah di SD atau yang sederajatnya, yang sekolah di SMP atau yang sederajatnya, yang sekolah di SMA atau sederajatnya. Dan yang keempat adalah untuk kategori lanjut usia. Dan yang terakhir adalah untuk kategori penyandang disabilitas berat. Untuk kategori ibu hamil atau nifas, indeks bantuannya per tahun itu akan mendapatkan sebesar Rp3 juta. Untuk anak yang berusia dini, yaitu yang berusia 0 sampai 6 tahun, indeks bantuan per tahunnya akan mendapatkan sebesar Rp3 juta. Untuk yang sekolah di SD, indeks bantuan per tahunnya akan mendapatkan sebesar Rp900.000 per tahun. Sementara untuk yang sekolah di SMP, indeks bantuan per tahunnya akan mendapatkan sebesar Rp1,5 juta. Dan yang sekolah di SMA, indeks bantuan per tahunnya akan mendapatkan berjumlah Rp2 juta. Sedangkan untuk kategori lanjut usia dan juga penyandang disabilitas, indeks per tahunnya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp2,4 juta. Dari indeks bantuan per tahun tersebut, ini disalurkannya melalui 4 kali tahap pencairan, yaitu pada bulan Januari sebagai pencairan tahap pertama. Pencairan tahap kedua dilakukan pada bulan April. Pencairan tahap yang ketiga ini dilakukan pada bulan Juli. Dan pencairan untuk tahap yang keempat akan dilakukan pada bulan Oktober. Oke, baiklah, sebelum kita lanjutkan, jika informasi ini dirasa sangat bermanfaat, maka silakan untuk mengklik tombol subscribe agar kami dapat termotivasi untuk memberikan informasi-informasi lainnya yang lebih bermanfaat. Jika indeks per tahunnya ini dilakukan 4 kali tahap pencairan, maka untuk kategori ibu hamil atau nifas akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp750.000. Sedangkan untuk kategori anak yang sekolah di SD, maka akan mendapatkan bantuan berjumlah Rp225.000. Dan anak yang sekolah di SMP akan mendapatkan bantuan sebesar Rp375.000. Dan yang sekolah di SMA, setiap kali pencairan akan mendapatkan Rp500.000. Sedangkan untuk kategori lanjut usia dan juga kategori disabilitas berat, ini setiap kali pencairan akan mendapatkan sebesar Rp600.000. Namun perlu diperhatikan oleh para KPM bahwa untuk kategori ibu hamil ini
Dibatasi kehamilannya maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH. Artinya, jika pada saat KPM ini mendapatkan bantuan PKH, sedangkan ia posisinya sedang hamil anak yang ketiga, maka KPM tersebut gugur untuk mendapatkan bantuan dengan kategori ibu hamil. Sedangkan untuk kategori anak usia dini, ini batas maksimalnya adalah 2 anak. Sedangkan untuk kategori yang sekolah di SD, ini batas maksimalnya adalah 1 anak. Dan untuk yang sekolah di SMP, ini maksimalnya 1 anak. Dan yang sekolah di SMA, ini maksimalnya adalah 1 anak. Sedangkan untuk kategori disabilitas berat, ini maksimalnya adalah 1 orang. Dan kategori lansia maksimalnya adalah 1 orang. Untuk kategori lansia, pada bantuan PKH adalah mereka yang sudah berusia di atas 70 tahun. Sedangkan untuk kategori penyandang disabilitas pada bantuan PKH, ini adalah kategorinya penyandang disabilitas berat. Yaitu penyandang disabilitas di sini adalah seseorang yang dalam aktivitas kesehariannya itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Ketika dia mau mandi, ataupun mau pakai baju, atau mau makan, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya dalam keseharian, ini hanya bisa dilakukan oleh orang lain atau dibantu oleh orang lain. Maka ini termasuk disabilitas berat pada PKH. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang yaitu bagaimana jika dalam keluarga KVM tersebut itu ada kategori balita, ada kategori anak SD, ada kategori SMP, anak SMA, dan juga lansia. Berapa jumlah bantuan yang diterima oleh KPM tersebut setiap kali pencairan? Baiklah, mari kita urutkan terlebih dahulu jumlah nominal masing-masing kategori dari KPM tersebut. Pada setiap kali pencairan, untuk kategori balita akan mendapatkan Rp750.000. Untuk kategori anak sekolah yang sekolah di SD akan mendapatkan Rp225.000. Untuk kategori SMP yaitu akan mendapatkan Rp375.000. Untuk kategori yang sekolah di SMA akan mendapatkan Rp500.000. Dan untuk kategori lansia pada saat pencairan akan mendapatkan Rp600.000. Sekarang mari kita jumlahkan dari kategori-kategori tersebut. Kategori balita yaitu berjumlah Rp750.000 ditambah dengan kategori SD Rp225.000 ditambah kategori SMP Rp375.000 ditambah kategori SMA Rp500.000, dan yang terakhir kategori lansia yaitu Rp600.000. Maka totalnya adalah Rp2.450.000. Nah, jadi setiap kali pencairan KPM tersebut itu akan mendapatkan bantuan PKH sebesar Rp2.450.000. Jika kita akumulasikan dalam setahun, maka KPM tersebut itu akan mendapatkan bantuan sebesar Rp9.800.000. Nah, ibu-ibu, apakah pencairan kemarin itu sudah sesuai dengan kategori yang ada pada keluarga ibu? Jika belum, maka ibu silakan simak penjelasannya di video ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.